Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan dan Apa seluruh pendengar kabar? Radio. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya. walafiat. Balik dari Amerika, sudah pulang kampung Mas, ke Jawa sana apa belum? Udah? Kemarin pulang hari Selasa dari Amerika, kemudian Oh, Sabtunya ke Malaysia, oh, Minggunya balik, terus kemudian sekarang OTW kampung. Wah, begitu ya. Sudah lancar jaya insya Allah ini. Ya, jangan naik motor Bang, karena sudah 700 orang yang jadi gambar tempel di jalanan. Ya, begitulah kisah pulang kampung. Tapi di tengah-tengah hang heng hong pulang kampung ini, pemerintah terus sibuk ini. Ya, senyum Megawati kemarin di istana setelah 2,5 jam. Nampaknya P3 bikin statement yang ditentang oleh Gerindra ya. Katanya pimpinan Gerindra akan jadi wakil dari Pak Ganjar. Nggak benar itu. Wah, nampaknya masih hang heng hong di koalisi yang cukup besar ini, menjadi berita-berita yang berseliweran di pagi hari ini setelah Ganjar Pranowo menjadi capres dari koalisi yang satu ini. Ya, bagaimana kisah dari percaturan ini? Apa yang terjadi Bang? Apakah bisa diberikan sebuah clue kepada pendengar? Karena Golkar akan menjadi partai pemenang, selalu akan bergabung dengan partai pemenang. Apa akan terjadi ke depan dari koalisi-koalisi yang berseliweran ini? Ketika P3 juga nekat menggacokan Betawi bilang ya, menjagokan kandidatnya dalam hal yang sama dengan PDIP yang belum pernah terjadi dalam sejarah ideologi partai politik di Indonesia. Silakan Mas Tony, awal kisah dari cerita hang heng hong di antara partai ini. Silakan Mas. Yang sudah dideklarasikan oleh koalisi partai itu kan dua. Yang pertama adalah Anies Baswedan dengan partainya yaitu Demokrat, PKS dan Nasdem. Kemudian yang kedua adalah Pak Ganjar Pranowo dengan PDIP-nya dan akan bergabung ke P3. Nah, dua inilah yang kemudian ingin melaju. Ini saya pikir ini baik-baik saja. PDIP punya kursi cukup untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai kadernya di Pilpres 2024. Itu juga Nasdem, PKS dan Demokrat itu juga memiliki cukup untuk mengusung Anies Rashid Baswedan, meskipun ini juga bukan kader. Saya pikir biarlah ini kemudian berjalan fair, gitu kan. Kemudian apa adanya, nggak usahlah lalu ada copet mencopet partai, gitu kan. Kalau ada bahasanya Romi itu kan, mencuri mencopet partai atau merampok partai. Saya pikir biarlah berjalan gitu loh. Kita juga semua berharap bahwa mereka yang sekarang berada, terutama Pak Presiden itu mengawal agar pemilu ini berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan damai, dengan transparan, dengan fair, dengan adil. Dan itu yang mestinya dikawal oleh seorang presiden. Jangan sampai kemudian presiden menjadi yang sebagaimana banyak orang mengkhawatirkan menjadi kingmaker dari calon tertentu. Itu tidak baik apapun hasilnya. Kemudian bagaimana konstelasi yang terjadi? Tersisa banyak partai yang belum memberikan sebuah keputusan. Saya pikir akan jauh lebih menarik jika partai-partai ini dibiarkan untuk menentukan koalisinya masing-masing, tidak diintervensi oleh siapapun lah. Silakanlah Pak Airlangga dengan Golkarnya mau berkoalisi dengan siapa, nggak usah diperintah, nggak usah dikontrol, nggak usah ditekan dan sebagainya. Silakanlah kemudian itu PKB mau berkoalisi dengan siapa, mau dengan Anies kah atau dengan yang dengan Pak Ganjar, silakan. Begitu juga dengan partai Gerindra mau berkoalisi dengan siapa lah gitu loh. Ya kalau mereka semua dengan secara mandiri untuk mengekspresikan kepentingan dan analisis politiknya dalam bentuk koalisi, saya pikir ini akan menarik dan akan memberikan pendidikan politik bagi anak bangsa untuk generasi yang akan datang. Tetapi kalau kemudian mereka harus selalu minta petunjuk kepada
pihak-pihak tertentu, tidak mandiri lagi, tidak memiliki keberanian untuk memutuskan atas perhitungan dan kalkulasi politiknya yang matang menurut mereka. Saya pikir ini kemudian menjadi gerah perpolitikan untuk Pilpres 2024 gitu. Ini yang perlu di awal disadari. Kita sepakat dengan demokrasi, maka berikan kebebasan masing-masing pihak, baik personal maupun partai, untuk menentukan diri mereka sendiri. Sehingga kita membuat sebuah analisis itu analisis yang mendidik. Analisis politik yang mendidik ini bagian menjadi pendidikan politik. Tapi kalau kemudian ada yang tersandra, ada yang minta petunjuk, ada yang ketakutan menentukan pilihan, ya akhirnya analisis orang seperti saya yang sebagai analis politik, itu akhirnya memaksakan diri untuk membuat analisis sesuai dengan petunjuk-petunjuk itu. Tidak rasional lagi politik itu. Ini yang kemudian menjadi masalah. Misalnya PKB ketika dia paling dukung siapa, misal Anies itu butuh sekali sama PKB. Anies itu butuh satu di antara dua, syukur-syukur dua gitu. Yang pertama adalah didukung oleh partai NU, partainya wong NU lah, kalau ibarat NU kan nanti dibilang NU itu satu-satunya PKB. Yang kedua adalah di cawapresnya itu adalah dari NU. Nah, itu kebutuhan menurut saya dalam tanda kutip mutlak bagi Anies ketika ingin memenangkan sebuah konstelasi dalam Pilpres 2024. Kenapa? Karena memang kita lihat suara Anies itu cukup akseptabilitas Anies itu relatif agak sulit untuk naik, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena memang ada isu-isu yang luar biasa untuk menghantam terhadap Anies. Ini maka Anies butuh, kalau tidak PKB ya minimal wakil dari NU. Tetapi wakil dari NU itu siapa gitu kan? Apakah mereka juga bebas untuk menentukan? Katakanlah Khofifah. Apakah Khofifah itu bebas intervensi, bebas intimidasi, bebas tekanan? Ini kan juga menjadi sebuah persoalan. Akhirnya kita sulit juga untuk ada variabel-variabel yang membuat politik kita menjadi tidak rasional gitu loh. Mestinya variabel ini kalau kemudian variabelnya itu bebas, saya pikir politik kita akan menjadi politik yang sangat rasional, politik yang sangat mendidik, politik yang kalkulasinya itu enak untuk dianalisis. Tapi lagi-lagi gitu loh, ketika Caimin misalnya sudah mulai kasak kusuk gitu, tahu-tahu ada maki muncul kasus durian. Padahal itu udah 2011. Lalu kemudian orang mengatakan ada pihak-pihak tertentu mengatakan itu karena ada takut kalah, karena enggak lah, semua itu bisa terukur kok gitu loh. Semua itu transparan kok. Mari kita objektif lah melihat situasi apa adanya lah gitu. Nah, nampaknya sudah sedemikian etika dalam politik di Indonesia ini pokoknya menang, dan ini menjadi citra juga dari ketika Demokrat diobok-obok oleh Muldoko dalam PK yang kesekian kalinya ini tuntutannya. Belum lagi urusan di KPK yang nampaknya ini memang banyak perubahan dari perencanaan para yang sedang membuat makar. Ada yang orang bilang itu banyak ini makar manusia ini akan bersandingan dengan makar Allah. Dan apakah etika ini menjadi budaya bangsa kita? Luar biasa, ada bukan perampokan partai dirampok, kan luar biasa itu, Mas Tony. Bagaimana Mas Tony ceritanya? Ya, begini Pak Isan, soal Muldoko itu orang juga bertanya, itu Muldoko apa Muldoko kan gitu? Oh iya. Emang benar Muldoko kan gitu? Ya, dibalik itu ini Muldoko A atau Muldoko B kan gitu juga orang juga bertanya, itu kan sekuat itu kan Muldoko, gitu kan? Jadi terus ketika saya ingin melanjutkan sedikit, ketika Pak Ganjar itu dimunculkan menjadi kandidat yang resmi dalam pengertian oleh partai politik yaitu PDIP, beberapa hari terakhir ini kita lihat itu serangan kepada Anies dalam bentuk yang banyak hoax lah, itu luar biasa masif gitu loh. Ya, ini bukan soal Anies atau soal siapa. Kita prihatin ketika Black Campaign itu mendominasi terhadap kampanye.
capres-capres, mau kita dapat apa ini pemimpin kalau kemudian katakanlah yang banyak muncul itu adalah black campaign, ya, kampanye hitam, kalau dalam bahasa kita hoax atau kampanye fitnah dan sebagainya itu. Maksud saya entah dari pihak manapun itu loh. Dan masyarakat itu, para pemilih itu mayoritas itu kan didominasi oleh kelas menengah ke bawah, termasuk soal ekonomi dan pendidikan, yang mereka begitu mudahnya untuk menelan terhadap hoax-hoax yang semacam itu, karena memang mereka tidak terbiasa untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan memfilter apa yang benar, apa yang salah, karena keterbatasan pendidikan dan keterbatasan akses informasi. Ini maksud saya, ini jadi problem juga. Dan ya sebenarnya akar persoalannya adalah bahwa hukum di Indonesia itu tidak tegak, hukum di Indonesia itu tidak berjalan secara baik. Akhirnya begitu leluasanya orang melakukan pelanggaran aturan, pelanggaran hukum, ya, yang kena itu orang yang nasibnya lagi nggak baik, yang kena itu adalah orang yang memang lemah, yang kena orang yang memang tidak punya akses kekuasaan, akhirnya beradu di situ. Saya membayangkan Amerika itu orang melakukan pelanggaran, contoh misalnya, ketika dia melakukan pelanggaran lalu lintas, ya speed limit misalnya di tol, itu batas kecepatan itu 55 atau 60 mile per jam gitu. Ketika mereka melakukan pelanggaran katakanlah sampai 65 itu, ada kelebihan di situ, dihitung per mile itu bisa kena denda sekali itu 5 juta, 6 juta. Setelah itu kemudian pajaknya mereka ada kenaikan, makin banyak pelanggaran makin pajak naik. Kalau kriminal rekod orang tuh kemudian tidak hanya itu, ada recordnya. Itu. Catatan itu kemudian dimasukkan seperti public Google gitu ya, yang semua orang bisa buka. Jadi kalau orang ini kemudian melamar pekerjaan di mana, itu kelihatan. Langsung dibuka, nggak perlu bikin CV, yang penting kan identitasnya apa, kemudian kebuka semua itu. Orang ini pernah bohong atau enggak, orang ini pernah melanggar aturan apa, orang ini pernah kriminal apa. Di Indonesia kan enggak. Oh iya, susah. Ya. Jadi orang keluar dari penjara saja, bisa karena jadi kasus korupsi, bisa menjadi majelis syuro kok gitu. Kan hebat Indonesia ini. Bisa nyalon DPR lagi gitu. Dan sebagainya. Ini menurut saya menjadi akar persoalan kita. Karena apa? Ketidakdisiplinan hukum atau tidak adanya penegakan hukum pada akhirnya akan membentuk sebuah karakter dan budaya yang sangat buruk. Ini Pak Ihsan. Iya, luar biasa. Ini karakter buruk ini juga cerita Majelis Ulama. Jadi saya nyerempet ke sana juga di Mas Tony ini. Walaupun kita agak garu-garu kepala, pasti ujungnya sakit jiwa. Setelah kemarin orang ngacak-ngacak masjid di Sukabumi, dan kantor Majelis Ulama pun diserang oleh orang dari Lampung tuh. Entah apa motifnya, wakil Nabi mengaku minta pengakuan MUI. Bukan masalah motifnya juga nggak jelas, tapi orang ini pun mati lah, nggak sempat ditanya. Apa yang Mas Tony lihat ini, sakit jiwa kah dari negeri kita ini, atau memang negerinya sedang sakit gitu di antara fenomena yang meletup-letup? Karena kan kalau cerita kayak gini itu yang kasat mata, yang tidak kasat mata kan banyak di balik itu semua. Ketika orang tajir tambah tajir, dan di tengah Covid makin tajir lagi, di tengah kesusahan orang juga sebuah kesakitan jiwa yang lain gitu. Bagaimana Mas Tony, ini cerita sakit jiwa kah atau ada cerita lain di balik perundungan ini? Dua aja kita membuat sebuah analisis. Kalau kemudian terjadi pembunuhan atau penyerangan orang yang dalam tata kutip dikatakan gila, itu ada sekali waktu di masjid, sekali waktu di jalan, sekali waktu di pasar. Oh, memang Indonesia lagi banyak orang gila kan gitu. Tapi kalau penyerangannya itu selalu di masjid itu loh. Selalu di lembaga keagamaan. Ini yang gila siapa sebenarnya? Itu. Ya, mereka kok kayak lebih cerdas daripada orang gila, daripada orang yang cerdas itu. Obyeknya itu ustadz, obyeknya itu nama, obyeknya itu pada saat ibadah gitu kan, dan seterusnya.
Ya, ini kemudian yang kedua, analisis kedua adalah penyerangan itu jumlahnya kok puluhan gitu loh. Oh, iya. Iya. Kan 2 kali, kalau 2 kali kasuistik lah gitu ya. Ya, oleh karena itu wajar kalau kemudian masyarakat mencurigai ada permainan apa. Mungkin memang betul ada yang gila beneran itu loh. Ya. Tapi apakah memang semua kasus itu adalah gila beneran? Kenapa yang orang gila di pasar nggak ada yang pernah nusuk? Satu yang dikerjain itu adalah ustadz, yang kedua ada tempat ibadah, dan yang ketiga pada saat sedang ibadah. Dan kemudian terakhir seperti kemudian MUI. Dan ini artinya apa? Maksud saya perlu ditelusuri lah, apakah ini betul-betul gila beneran gitu loh. Orang ini kemudian dibuat recordnya A sampai Z-nya. Ya. Bagus juga ada tim ya, tim untuk membaca ini semua, meriset ya. Orang-orang gila yang selama ini bekerja di masjid ya, bekerja menyerang ustadz ini ya, diriset ada semacam tim apalah gitu kan. Siapa ya misalnya karena itu kasusnya sering kali terjadi. Iya, macam harassment di buzzer juga kan, di media sosial juga kan, pembunuhan karakter juga bagian dari sakit jiwa itu kan. Iya, itu maksud saya Pak Ihsan gitu loh. Sampai kapan negara ini seperti ini gitu loh. Kita berharap bahwa negara itu hadir, memberikan kenyamanan, memberikan kepastian, memberikan keamanan bagi rakyatnya, sehingga rakyat ini merasa betul-betul hidup di Indonesia itu adalah surga. Ya. Hidup di Indonesia, apalagi kita memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa. Ya. Bagaimana kemudian tinggal dikelola untuk kesejahteraan, kemakmuran, sekaligus kebebasan berekspresi, meningkatkan SDM daripada warga negara. Begitu Pak Ihsan. Ya, Mas Tony, terakhir itu kan dari koalisi Perubahan ini kan pernah ngomongnya ada satu partai lagi yang akan masuk dalam koalisi ini. Nah, apa ya Mas Tony ya? Saya lihat waktu itu Ketua Golkar sempat makan siang bersama di kantor Nasdem. Apakah sebuah kode atau politik memang sangat dinamis dalam hal ini? Sementara manuver istana itu kian kentara, begitu judul media Indonesia pagi hari ini. Dan dijawab dengan senyum oleh Megawati karena partainya pun dalam sebuah kisah lain ketika memutuskan Ganjar Pranowo ini di tengah gonjang-ganjing politik masa depan, dan baru pernah sekali ini Presiden sedemikian intens perhatiannya terhadap cerita ke depan ini. Bagaimana Mas Tony? Iya, dulu diungkapkan oleh Anies itu kan akan ada satu partai yang mau bergabung dengan koalisi perubahan itu. Betul. Pertanyaannya, emang ada yang berani? Oh, itu yang jadi masalah. Ya. Apakah sudah Sandra menyandra di sana sini gitu Mas Tony maksudnya? Ya, itu kan sudah menjadi pengetahuan publik lah saya pikir. Gitu. Itu yang kemudian membuat kita sebagai analis politik agak ikut prihatin kalau itu memang terjadi itu loh. Maksud saya nggak asik jadinya gitu loh. Wah, itu. Artinya benar-benar masyarakat tuh harus mengawal proses ini ya di KPU atau di mana itu sangat riskan. Sampai EF Sevo Jabri sama saya, dia bilang kok jadi nggak asik sekarang ya. Jadi bukan saya yang merasakan gitu loh. Ya, yang merasakan kok nggak asik ya gitu kan. Iya. Udah hitung-hitung begini, udah apalagi mereka lembaga-lembaga survei yang kompeten ya. Terus kemudian melakukan kalkulasi seperti ini, kemudian disuruh begini, berubah begini, dan orang yang kemudian sudah didesain, ya kita bisa merasakan lah bagaimana P3 dulu dikawal oleh F misalnya, terus kemudian mendadak ketuanya diganti PLT, lalu tidak asik jadinya, kemudian berubah, kontraknya berubah, apanya berubah karena tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan, tidak asik. Saya pikir ini juga dialami oleh para beberapa pihak lain. Makanya akan asik
kalau itu dibiarkan betul gitu loh. Makanya ketika Pak Ihsan nanya kepada saya, ada satu partai yang akan bergabung gitu. Ya, akhirnya kemudian kita melihat memang ada yang berani bergabung gitu. Dan kita lihat kenapa PKS, karena memang PKS oposisi. Kenapa Demokrat, karena Demokrat memang oposisi. Kenapa Nasdem, kita tahu karakter Nasdem memang begitu, selalu bersatu, selalu berinisiatif dari awal. Yang kedua memang berani gitu. Memang berani gitu. Tapi apakah karakter Nasdem ini juga dimiliki oleh yang lain? Kan itu pertanyaannya. Nah, makanya saya bilang analisis ini menjadi tidak berkembang karena berkutat di situ terus. Ya. Coba kalau masing-masing partai, ya, katakanlah kayak kemarin manuver Golkar datang ke Demokrat. Coba kalau seandainya Golkar ini betul-betul sebagai partai yang menjadi dirinya sendiri dan bisa menentukan secara bebas untuk membuat koalisi, wah ini menarik. Nasdem misalnya Demokrat itu akan bernegosiasi. Oke, kalau kami memang tidak dijadikan wakil oleh cawapres oleh Anies, ya kami akan sama Golkar gitu kan. Kami akan buat ya. Tetapi pertanyaannya, itu inisiatif Airlangga sendiri atau inisiatif yang lain gitu. Ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan. Nah, makanya saya selalu bilang nggak asik jadinya. Tapi seandainya kemudian mereka itu independen, PKB misalnya, oke, kalau memang Gerindra nggak mau sama saya sebagai cawapresnya, kata Caimin, ya saya akan gabung ke Anies atau saya akan gabung ke si Ganjar gitu loh. Atau saya akan membuat koalisi saya sama Golkar sendiri. Nah, itu asik gitu loh. Nah, kemudian kita kalkulasi kira-kira kalau PKB ke sana apa untungnya, ya, potensi menangnya berapa, untung elektoralnya seperti apa, ya, kemudian terkait dengan logistik kayak apa. Nah, ini kemudian menjadi dinamis. Gitu yang jadi lalu kita analisis. Tapi kalau ini kita analisisnya susah, ya sudahlah, ya memang pengennya dua pasang kok gitu kan, gimana? Ya, kalau bisa betul. itu Anies nggak nyalon, ya kan, jadi nggak berkembang analisis kita. Nah, itu. Akhirnya penutup bincang kita, Mas Tony, ini banyak orang bilang ya, sebagai Ustadz juga Mas Tony orang yang ngerti agama itu, dengan surat Al-Imran kalau tidak salah itu, tentang orang membuat rencana sedemikian, tapi Allah punya rencana. Wa makaru wa makarullah wallahul khairul makirin. Bagaimana dengan ayat ini terhadap perkembangan bangsa ini, Mas Tony? Mungkin bisa menjadi penyejuk di penutup bincang kita pagi ini, Mas Tony. Silakan, Mas Tony. Iya, wa makarullah khairul makirin. Artinya apa? Tidak ada rekayasa yang sempurna. Sebab manusia itu memiliki kelompok, masing-masing pihak itu memiliki dinamika kebutuhannya yang berbeda, yang tidak selalu bisa diakomodir oleh rekayasa itu. Ya, wa makarullah khairul makirin. Itu penjelasannya adalah bahwa ada kondisi-kondisi objektif yang tidak selalu bisa diakomodir melalui perencanaan pihak-pihak tertentu. Tidak seperti mau kita itu loh. Ya, kondisi-kondisi objektif itu atau kondisi objektif itu juga ditentukan oleh menentukan kebutuhan objektif masing-masing pihak. Apalagi makin banyak makin kompleks. Disitulah maka kemudian ada istilah lain yang menyebutkan kejahatan seperti apapun, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada rekayasa yang sempurna. Tidak ada penjagalan yang sempurna, kira-kira seperti itu. Itulah yang kemudian tetap harus kita analisis secara ilmiah berdasarkan konteks yang ada. Ya, punya kebutuhan apa? Misalnya sekarang kan katakanlah Caimin itu kan yang kecewa, ada kekecewaan. Ada beberapa pihak yang merasa tidak bisa menjadi diri sendiri. Ya, kemudian mereka kecewa, mereka akan mencari jalan untuk exit. Nah, itulah yang saya pikir kebutuhan ketika satu saat mereka punya jalur exit secara aman, mereka juga akan exit, terutama di menjelang penetapan capres-cawapres nantinya. Itu bisa terjadi. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua adalah ketika nanti sudah daftar gitu ya, akan ada situasi-situasi di mana misalnya emang gampang itu mengumpulkan semua pihak. Koalisi besar katakanlah, mereka emang bisa kompak dan terakomodir semua kepentingan. Apakah semua rasa takut selama ini misalnya, kekhawatiran selama ini terhadap, karena itu kan subjektivitas dalam situasi, emang selamanya bisa menutup kemungkinan mereka untuk exit ketika terjadi benturan antar kepentingan masing-masing pihak di antara mereka sendiri sehingga terjadi kesibukan. Ini bisa terjadi. Masya Allah. Itu Pak Iksan. Wah, luar biasa. Mas Tony, ini ada titipan pertanyaan dari pendengar. Kemarin kan Mas Jimli dipanggil sama Pak Prabowo. Kalau Mas Tony dipanggil itu apa ditanya? Kalau tolong saya minta nasihat. Apa akan Mas Tony sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto ini yang sudah malang melintang jadi kingmaker ini? Silakan Mas Tony. Saya lebih setuju seperti yang saya tulis itu, karena Pak Prabowo ini seorang yang nasionalis, jalannya dari NKRI dan ingin betul-betul memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara ini bagi masa depannya gitu loh. Tetapi memang beliau dalam sisi yang lain memang lugu, polos, orangnya ya apa adanya gitu loh. Kalau kemudian dalam konstelasi politik ini memang kalau beliau memaksakan diri, kita kalkulasi secara objektif gitu kan. Beliau ini kan katakanlah harus berhadapan dengan anak-anak muda yang lebih fresh. Nah, biasanya kan para pemilih itu butuh anak-anak muda. Dan kemudian dibuktikan yang kedua, elektabilitas Pak Prabowo dulu itu 2019-2014 itu di atas 40%. Sekarang tinggal bisa separuhnya 20, 25 dan sebagainya. Dan saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang cukup berat bagi Pak Prabowo, apalagi sekarang muncul Anies dan muncul Ganjar, dan tidak menutup kemungkinan yang ketiga ada semacam dorongan kepada Pak Prabowo ini untuk maju ya supaya memecah suara daripada Anies karena memang ceruknya sama gitu loh. Lalu yang keempat adalah Pak Prabowo seperti ketika membuat keputusan-keputusan harus minta petunjuk kepada pihak-pihak tertentu. Tidak seperti Pak Prabowo yang dulu, tidak seperti Gerindra yang dulu. Ya ini banyaklah cerita soal itu. Makanya menurut saya bergaining Pak Prabowo saat ini cukup berat. Sampai sekarang juga tidak berani untuk mendeklarasikan capres-capres. Kenapa? Gitu kan? Ya belum ada petunjuk. Apakah ke Caimin, apakah ke Erlangga? Gitu. Ya laki-laki menurut saya tidak memiliki kebebasan yang begitu seutuhnya seperti dulu. Pak Prabowo begitu gagahnya, begitu powerfulnya, begitu gentlenya dan sebagainya. Situasi lain. Kenapa? Karena beliau adalah menteri saat ini, punya atasan. Sehingga disitulah ada konsekuensi yang berimbas kepada dunia politik beliau sendiri. Nah, tapi menurut saya kalau kalkulasinya, kalau Pak Prabowo itu jadi kingmaker gitu loh. Ya ini membuat keuntungan. Pertama, itu bernegosiasi menjadi lebih kuat. Tinggal kingmaker kemana, Pak Prabowo akan memberikan Gerindra. Kenapa? Suara Gerindra cukup signifikan. Mau digantikan kepada Ganjar atau diberikan kepada Anies gitu loh, tanpa harus menjadi wakil gitu, cawapres gitu kan. Ya apa kata dunia kalau menjadi capres 2 kali terus kemudian ujung-ujungnya menjadi cawapres gitu kan. Ya enggak inilah gitu loh. Dulu pernah saya tulis juga bahwa ada orang klaster pertama yang akan menjadi capres. Gitu ya, di antaranya adalah Anies Baswedan, Ganjar dan juga si Prabowo. Itu klaster pertama. Ada klaster kedua bisa menjadi capres, bisa menjadi cawapres. Seperti Ganjar bisa menjadi capres, bisa menjadi capres. Tapi sekarang sudah menjadi capres. Kemudian klaster yang ketiga itu adalah menjadi cawapres posisinya. Ya kalau menjadi cawapres ya seperti Sandi, kemudian Erick Thohir, Erlangga dan sebagainya, Caimin itu klasternya cawapres. Kembali kepada Prabowo menurut saya akan jauh lebih powerful kalau beliau menjadi kingmaker. Gerindra mau diarahkan kemana? Tinggal apakah ke Anies, apakah ke ini. Dia bisa bergaining begitu lebih kuat. Kenapa? Semua butuhkan dia. Akan merayu Gerindra, akan minta Gerindra. Di sini Gerindra punya bargaining power yang cukup, bargaining position yang cukup tinggi. Oke, aku mau sama kamu, tapi begini dan seterusnya. Cuman kemudian dikalkulasi, apakah lebih tepat ke Anies apa ke Ganjar misalnya. Kalau ke Ganjar, kalau soal kingmaker di situ ada Pak Jokowi dan sebagai penguasa,
ada juga Bu Mega, partainya lebih tinggi. Ya, ini juga akan menurunkan bargaining power, bargaining positionnya Pak apa namanya Prabowo. Kemudian dari sisi suara, di situ ada itu berebut dengan misalnya kalau Golkar mau bergabung ke sana dan juga PDIP karena ceruknya sama, ini akan juga berat. Nah, tetapi kalau misalnya ke Anies, misalnya kalau ke Anies itu kan di situ ada Surya Paloh, ada SBY, ada JK. Tetapi bagaimanapun minimal apple to apple setara karena Pak Prabowo itu membawa partai yang lebih besar dari semuanya, lebih besar dari Nasdem, lebih besar dari Demokrat, lebih besar dari PKS. Jadi bargaining powernya itu cukup kuat dan Anies saya pikir lebih butuh kepada Prabowo dalam konteks ini. Dan yang kedua kalau kemudian jadinya kingmaker, jadi kotel efek lah misalnya, ceruknya agak berbeda. Di situ misalnya dengan Demokrat, ya Prabowo Gerindra lebih kuat lah. Ibaratnya begini, putar balik gitu loh. Kalau Prabowo itu kemudian Anies jadi kingmaker, putar balik dan posisi Prabowo itu satu sebagai kingmaker cukup kuat. Kotel efeknya bagi para partainya itu cenderung akan lebih menguntungkan ketika ke Anies daripada ke Ganjar. Ini hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Tapi semua akan kembali kepada Pak Prabowo. Kalau mau bertarung ya ini tetap ada kemungkinan untuk bisa menang, tapi memang berat lah untuk berlawan sama Ganjar, Anies atau melawan salah satunya. Kemudian juga kotel efek bagi suaranya memang besar karena nyalon sendiri bagi Gerindra karena Pilpres sama Pileg itu nantinya itu berbarengan gitu loh. Tetapi kalau kemudian kalah, ya Pak Prabowo nyalon jadi capres 3 kali kalah berturut-turut, itu juga akan menjadi catatan histori sendiri dan itu akan dikenang sepanjang hayat oleh bangsa kita. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat negeri kita ini. Kita tunggu Mas Tony tulisan-tulisan selanjutnya dan doanya dalam syafar yang sedang dijalankan untuk radio kita dan seluruh pendengar. Insya Allah Allah berikan yang terbaik untuk negeri ini. Terima kasih Mas Tony Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.